masih bersama kami dan kita masih bersama teman-teman dari TKP, tempat kita peduli Kota Medan Semali Senar ya. Masih bersama Edi sebagai Markom TKP, kemudian Malik sebagai Kepala Bidang Program TKP Medan, Si sebagai Sekretaris TKP Medan ya. Tadi di segmen 1 kita sudah ngobrolin apa sih yang menjadi motivasi mereka untuk terlibat dalam komunitas ini dari sekian banyak komunitas. Mungkin Anda sudah mendengar ya, Mas. Mereka punya panggilan jiwa gitu ya, dengan kondisi yang ada di lingkungan mereka yang kayaknya kita perlu ambil bagian untuk peduli nih gitu ya. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya kondisi-kondisi apa sih yang sejauh ini teman-teman pernah peduliin gitu ya. Mungkin Edi boleh bantu di kondisi apa aja yang pernah teman-teman turun untuk bantu. Nah, pertama kali kita turun yang saya di Labura ya. Itu ada. Di Labura itu banjir bandang. Oke, banjir bandang. Di Labura banjir bandang, kemudian di Sinabung kita mengadakan rescue, kemudian kita mengadakan trauma healing. Oke. Dan kalau kita cerita sebenarnya banyak sih aksi yang kita lakukan di TKP itu sendiri. Dan terakhir kali kita ikut galang donasi untuk almarhumah Viva ya, yang terkena kanker batang otak. Oke, itu di Medan? Iya, itu di Medan, di daerah Mencirim. Dan itu nyawanya nggak bisa tertolong, yang penting kita bisa ngebantu dia semampu yang kita mungkin. Oke, selain itu ini kondisi alam. Terus kondisi kesehatan ya, fisik ya? Iya. Oke, apa gitu? Kemudian kita juga tergabung di bagian penanganan COVID-19. Oke, yang baru-baru ya? Kita bertujuan sebagai relawan. Kita kasih penyuluhan ke masyarakat, kemudian kita melakukan penyemprotan disinfektan. Kita juga bergabung di tim organisasi besar. Bisa disebutin? Oke. Boleh. Ya, kita bergabung di tempat relawan peduli disinfektan yang terletak di Jalan Karawisata Medan. Di situ banyak kumpulan organisasi-organisasi. Nah, TKP ikut terjun langsung nih sebagai organisasi yang ikuti pendisinfektan. Itu kita lakukan di Kota Medan, kurang lebih 100 kecamatan di Kota Medan. Oke. Berarti ini kolaborasi ya dengan Iya, kita kolaborasi. Ya? Kita juga di Sinabung, kita penggalangan dana juga ikut kolaborasi. Oke, nggak ngerjain sendiri ya? Iya, kita lebih suka kolaborasi. Ya, selain menjaga silaturahmi, kita mengenal teman-teman lainnya di organisasi gitu. Betul. Karena mungkin banyak teman-teman dari komunitas lain yang juga punya visi yang sama kalian ya, cuma naungannya beda ya. Oke. Ini yang Bandang, itu yang paling jauh kita pernah sampai peduli ke daerah mana nih? Paling jauh di mana? Di mana Pak Malik? Kalau paling jauh kita pernah di Lombok. Oh, sampai ke Lombok ya. Ya, jadi kejadian apa itu? Kemarin 2018 gempa bumi Lombok. Oke. Kemarin kita berkolaborasi juga sih. Jadi TKP ini memang senangnya kolaborasi. Jadi kita ngebangun rumah baca, rumah belajar dan rumah Al-Qur'an di sana. 2 unit rumah baca, rumah Al-Qur'an dan rumah belajar. Itu hasil dari penggalangan dana teman-teman di Medan berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan lembaga juga. Gitu. Oke. Itu berapa orang waktu itu turun ke sana? Kalau turun kita hanya perwakilan sih dari lembaga besarnya. Kalau dari teman-teman TKP belum turun ke sana. Kita hanya menyampaikan dana aja sih. Oke, pesan dana kita ya, bantuan ke sana. Artinya uluran tangan kita sudah sampai ke sana ya, di kawasan Lombok ya. Oke, dan bahkan di tengah pandemi ini teman-teman juga masih aktif, bahkan ambil bagian di dalam sosialisasi ya. Iya, betul. Sosialisasi itu udah kemana aja sih teman-teman untuk sosialisasi 3M ya sekarang ini yang Iya, untuk sosialisasi penanganan COVID-19 ini kita juga bergabung di Desa Tangga Bencana. Dan di situ kami juga sosialisasikan COVID-19. Gitu. Setiap ikut terjun langsung di kegiatan RPD tadi yang saya bilang, di situ kita ngasih sosialisasi ke masyarakat apa sih bahaya COVID-19 ini, kemudian bagaimana sih cara pencegahannya. Karena gini, COVID-19 ini sebenarnya kesadaran dari manusia itu sendiri. Kalau kita nggak menjaga kebersihan atau kita sebut PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu kemungkinan bakalan terjadi keluarga kita. Kalau bisa jangan sampai gitu ya. Kemudian kita ikut ya Desa Tangga Bencana. Di situ kita terjun langsung di Desa Tangga Bencana. Pertama kita di Desa Sukalui, di daerah Bangun Purba. Nah, di situ kita kasih materi tentang bagaimana sih mitigasi bencana. Kemudian saya sendiri membuat alarm banjir. Nah, di situ saya buat alarm banjir. Itu gimana tuh
ceritanya. Nah, Deteksi ya, maksudnya? kita dikasih tantangan ini oke. sama kepala desa Sukaluwinya Oke, sendiri. iya. Gimana sih, bisa nggak buat alarm banjir atau simulasi alarm banjir yang sederhana? Saya bilang dari teman saya bisa. Itu saya buat 1 hari. Itu gimana? Putar-putar itu ya kan. Dan Canggih saya ya. gunakan alat yang seadanya. Misalnya saya menggunakan dinamo nih, dinamo bekas. Kemudian pertama kali saya bikin alat itu, saya kasih tahu alat ini sebenarnya kegunaannya tergantung dari situasi. Misalnya di keluarga kita ada yang tunanetra, berarti nggak bisa lihat ya. Berarti kita harus menggunakan suara. Kalau kemudian di keluarga kita ada tunarungu, kita harus menggunakan cahaya. Itu tadi. Nah, kita buat alat ini sesuai kebutuhan kita. Itu tadi. Dan saya kasih LED lampu itu menggunakan LED lampu. Pernah tahu nggak untuk matikan nyamuk yang ada LED-nya? Nah, di situ saya bongkar dari itu yang rusak. Kemudian saya kasih solusi nih. Kalau kita gunakan alat itu menggunakan listrik langsung di keadaan banjir, otomatis akan terjadi jadi setrum gitu ya. Nah, saya ganti menjadi sumber daya dari power bank. Power bank itu sendiri bisa dayanya bakalan habis kalau digunakan. Kalau nggak digunakan sampai kapanpun nggak bakalan habis. Nah, itu tadi saya kasih edukasi tentang alat yang bisa dibuat sendiri. Yang pertama kali saya mau ngasih tahu bikin alat itu bagaimana bapak-bapak ibu sendiri itu bisa membuatnya. Dan mudah dipahami gitu. Dan akhirnya berfungsi ya. Dan ditantang lagi nih bikin alat yang besar. Nah, insya Allah akan saya buat. Itu berarti masih dalam tantangan sekarang. Iya, dalam tantangan. Itu deteksi apa? Ya. Masih deteksi banjir juga. Deteksi banjir. Gitu. Jadi cara kerjanya nanti ketika air sudah mencapai titik tertentu dia bunyi. Iya, dia bunyi, dia ada saklarnya di titik yang kita mau gitu. Jadi Titik halaman berapa? Pengingat ya untuk Pengingat untuk pribadi setiap rumah. Pribadi rumah. Iya. Benar-benar. Karena kan kalau kita buat alarm misal universal ke seluruh, misalnya ini bisa terdengar satu daerah, kita kan otomatis akan menggunakan yang sektor besarnya. Betul. Gitu Energi yang lebih besar lagi ya. Iya, benar. Ini ada pertanyaan dari Zulham yang ada di Simpang Limun. Mau dengar dong teman-teman berbagi pengalamannya masing-masing selama bergabung di TKP ini. Ini pengalaman ya, artinya personal secara pribadi gitu ya. Karena yang kalian kerjakan ini adalah bentuk peduli sama orang lain. Peduli berarti seseorang dengan kondisi di bawah kita, artinya musibah ya, bisa jadi banyak hal gitu. Sisi kemanusiaan kita pasti terusik gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa nutup, apalagi perempuan nggak bisa sendiri ya, nangis mungkin gitu ya, Tria. Kalian pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang sangat touching seperti itu ketika turun ke lapangan? Ini pengalaman pribadi, mungkin belum anaknya. Silakan. Untuk pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi sepanjang saya bergabung di TKP itu ketika banjir bandang di Labura. Jadi banjir bandang di Labura itu lebih kayak kearifan lokalnya yang masih kental. Karena untuk mencapai ke daerahnya itu kita dari titik terakhir kita mendapat sinyal itu 1 jam lagi kita ke dalam. Jadi ini titik A ini kita sinyal terakhir nih untuk dapat sinyal handphone. Dan 1 jam lagi kita baru sampai ke desa lokasi bencana itu. Nah di sana itu benar-benar kental adatnya dan nggak sembarangan orang sih bisa masuk. Nah di sana itu kemarin terjadi banjir bandang yang menelan 1 keluarga. Nah 1 keluarga ini berupa kedua orang tuanya dan 2 orang anaknya yang terseret banjir dari kebunnya sendiri. Dan kebetulan dari organisasi kemanusiaan itu cuman TKP yang berhasil sampai ke titik paling hulu sungai. Di situ saya merasakan yang gimana ya, sedih, haru gitu kan, ngelihat tempat tinggal mereka. Sebenarnya bukan tempat tinggal sih, jadi di kebun itu ada kayak cakro, mereka istirahat bermalam di sana ketika mau berkebun. Nah, ketika banjir datang, mereka sekeluarga lagi kondisi tertidur. Malam ya? Malam. Di sana itu medannya cukup terjal, terutama lumpur ya kalau kondisinya hujan. Dan untuk mencapai ke sana itu hanya bisa dengan kendaraan sepeda motor kalau untuk ke hulu sungai itu. Dan sebetulnya dari banjir bandang tersebut itu saya mendapat apa ya, kayak hidayah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Bahwasanya pentingnya menjaga alam. Karena alam itu nggak akan murka
tanpa perbuatan yang kita lakukan. Jadi itu kembali lagi kepada kita kan. Kalau kita tidak berbuat jahat, maka alam nggak akan berbuat jahat kepada kita. Makanya jangan sakiti alam. Maka alam tidak akan menyakiti kita. Oke, Edi, cerita dong pengalaman kamu yang paling berkesan di hati gitu, masih ingat sampai sekarang. Nah, pengalaman saya ketika saya berjalan simpang lampu merah, saya tuh selalu teringat, pasti hati saya selalu tersentuh nih melihat adik-adik jualan, hujan-hujanan, jualan, ada yang bisa deh. Di situ saya telah selalu memikirkan bahwasanya dia itu keluarga saya. Ketika kita menganggap mereka keluarga, maka kita tidak akan segan-segan untuk membantu. Nah, di TKP sendiri kita punya slogan itu tadi, peduli tidak harus pilih-pilih. Karena saya pernah ngerasain ini yang hidup di jalan. Saya bukan, maaf cakap, bukan keluarga yang ini, cuman saya pernah ngerasain. Dan saya ada di posisi itu, ada sekitar berapa malam di jalan, bahwasanya ya mereka yang wajib kita rangkul gitu. Kita harus peduli. Dia itu keluarga kita. Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi gitu. Yang paling utama dalam hidup ini adalah kepedulian. Kalau kita hilang rasa peduli, maka ya udah, kita mau ngapain di dunia ini. Jadilah orang yang berguna selagi kita masih hidup. Itu sih yang saya dalam hidup saya. Mungkin lebih sensitif karena pengalaman pribadi. Iya, selalu asal saya keluar simpang lampu merah, pasti hati saya tetap tersentuh gitu. Entah kenapa ataupun apa, nurani itu terpanggil gitu. Oke. Sri, punya pengalaman apa? Kalau misalkan Sri sendiri, pengalaman yang masih ingat sampai sekarang ini, waktu turun di Sinabung. Tahun ini. Iya, tahun ini. Pada saat PSP, psikologi support program. Jadi pada saat itu, di situ kita memberikan dukungan psikologi kepada anak-anak. Nah, ketika saya datang itu sampai sana jam Malam ya? jam 12 lewat. Jam 12 lewat tengah malam sih sampai sana. Jadi gitu sampai sana, sambutan dari warga yang ada di sana itu pada saat itu kita berada di pintu. Sambutannya sangat hangat, melebihi keluarga sendiri. Jadi gitu kita sampai, langsung disuguhkan segala macam lah, minuman, makanan, semua ada. Padahal di situ mereka dalam keadaan yang terkena erupsi gitu kan. Jadi malam itu sambutannya gitu hangat, walaupun kami tengah malam, istilahnya kami tuh datang pada saat mereka istirahat sebenarnya. Tapi mereka menyambut kami dengan hangat dan diberikan kami fasilitas selimut, bantal, dan segala macam. Dan mereka itu berusaha bagaimana caranya biar kami, relawan-relawan yang ingin menjalankan program itu, tidur dengan nyenyak, dengan hangat. Seperti itu, pokoknya dibuat senyaman mungkin. Dan ketika itu ada satu anak yang membuat saya sampai sekarang itu merasakan kangen berat. Karena mereka merasa gini, ketika ada relawan datang, mereka itu merasa kakaknya gitu, kakak aku gitu kan. Jadi pada saat malam itu belum kenal sama saya itu nggak berani negur, tapi sekali kenalan nggak mau lepas sampai pulang. Nggak mau pulang. Dan yang lebih terharunya lagi ketika kami keesokan harinya itu buat program itu, kan kami bagi kelompok nih. Jadi anak-anak yang ada di kelompok saya itu sedikit saya wawancarai mengenai kalian kenapa senang sekali beramai-ramai seperti ini gitu. Jadi ada satu anak yang bilang gini, kami senang karena kami bisa berkumpul sama teman-teman semua yang ada di sini pada saat seperti ini. Di luar itu mereka tidak sering berkumpul, bermain, itu tidak pernah. Karena mereka harus berkebun dan bersekolah. Jadi itu sih yang selalu kena di hati saya. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya ada beberapa anak yang masih berkomunikasi dengan saya. Masih menanyakan bagaimana kabar kawan-kawan kakak TKP di sana gitu, kapan lagi bisa kesini gitu. Itu sesuatu yang membanggakan ya, ketika kita disambut seperti seorang pahlawan gitu ya. Kedatangan kita dinanti-nantikan, justru itu memberi power tersendiri buat kalian untuk tetap semangat mengerjakannya ya. Walaupun akhirnya setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu ya, kita nggak mungkin terus kan ya. Ada banyak tempat lain yang perlu kita peduliin kan gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi nanti kita bahas tampil dulu ya. Untuk satu segmen terakhir kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetap pastikan Anda bersama kami.